Pesugihan warung bakso Pak Sardi. Di sebuah kota kecil tersembunyi di antara ruko-ruko tua yang hampir rubuh, ada satu warung bakso yang tidak pernah sepi. Warung bakso Pak Sardi. Warung itu hanya buka malam hari, dari jam 7 malam sampai lewat tengah malam. Anehnya, semakin malam, pembelinya makin ramai. Orang-orang bilang rasa baksonya bukan main enaknya. Kenyal, beraroma, rempah dan kuahnya seperti menyatu dengan lidah. Tapi mereka juga tahu harga baksonya terlalu murah untuk ukuran zaman sekarang. Cuma 10.000 rupiah, satu mangkok besar sudah lengkap dengan daging dan telur. Dan itulah awal dari semua kecurigaan. Tono, seorang pemuda pengantar gas, pernah mengantar tabung ke dapur Pak Sardi sekitar jam 10 malam. Ia bercerita, saat sedang bongkar tabung, ia dengar suara aneh dari dapur. "Tolong, jangan potong aku." Tono membeku. Ia pikir itu suara TV, tapi suara itu terdengar langsung dari dalam freezer. Saat Pak Sadir keluar, wajahnya tenang. Dia hanya tersenyum kecil dan berkata, "Ah, itu kucing liar, suka main ke dapur." Tapi mata Pak Sardi kosong, seperti menyimpan sesuatu yang gelap. Bu Marni, tetangga sebelah warung, akhirnya bercerita. Menurutnya, dulu Pak Sardi hanyalah pedagang keliling yang jarang laku. Istrinya meninggal karena sakit. Anaknya hilang entah kemana. Sampai suatu malam, seseorang melihat Pak Sardi pergi ke Sungai Cibayem, tempat banyak orang yang melakukan pesugihan. Sejak malam itu, warungnya selalu ramai, tapi tiap bulan selalu saja ada orang hilang. Kadang pengemis, kadang gelandangan, kadang orang gila. Dan setiap kali ada yang hilang, menu spesial baru muncul di warung Pak Sardi. Reno, mahasiswa jurnalis muda, mulai menyelidiki. Ia datang sebagai pembeli biasa, tapi diam-diam memasang kamera kecil di bawah meja. Hasil rekamannya mengejutkan. Setelah warung tutup, terlihat beberapa sosok misterius datang dari arah gang belakang. Mereka bukan manusia, wajahnya rusak, beberapa tak punya mata, tubuhnya membusuk, tapi duduk seperti pelanggan biasa. Mereka memakan bakso tanpa suara. Reno juga merekam Pak Sardi membuka freezer, lalu mengangkat sesuatu yang menggeliat, dibungkus karung plastik seperti tubuh manusia. Reno kembali ke warung itu malam berikutnya, nekat masuk ke dapur saat warung sedang sibuk, dan di sanalah ia melihat kengerian sejati. Di dalam freezer besar ada beberapa tubuh manusia, sebagian masih hidup namun tak bisa bergerak, seperti dibius di dinding, tergantung kepala manusia yang dikeringkan. Pak Sardi berdiri di sana, menatap Reno dengan tenang. "Kamu wartawan ya? Mau liputan? Mau saya kasih bahan eksklusif?" Lalu Reno dipukul dari belakang. Reno tidak pernah kembali. Kamera dan motornya ditemukan di belakang pasar, tapi tubuhnya tidak pernah ditemukan. Dan beberapa hari kemudian, warung bakso Pak Sardi memasang spanduk baru. Menu spesial minggu ini, bakso daging premium, lebih kenyal, lebih gurih, lebih mengenyangkan. Warga tetap berdatangan, antrean justru makin panjang. Tak ada yang tahu, atau mungkin pura-pura tak tahu, bahwa daging premium itu mungkin bukan dari hewan ternak biasa. Jika suatu malam kamu mencium aroma kuah bakso yang sangat harum di tengah gang sepi, jangan tergoda, karena bisa jadi itu bukan undangan untuk makan, tapi panggilan untuk jadi tumbal selanjutnya.